Perkenalkan, nama Ibu adalah Rani Ika Ramayanti. Ibu berasal dari Sekolah SMP Negeri 6 Bontang. Ada yang tahu di mana itu? Ya, benar, di Sekambi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2.2 mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, 3.2 yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu yang pertama, memahami kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memahami hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Jangan sampai ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita mesti kita jaga. Perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, juga ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan tertinggi. Hal ini memiliki konsekuensi. Apakah konsekuensinya? Konsekuensinya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki piramida Undang-Undang Nasional. Hal ini diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, kedudukannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah, provinsi, dan yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945.
Sebelum amandemen terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama merupakan bagian pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea. Sedangkan bagian kedua yaitu batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan bagian ketiga yaitu terdiri dari penjelasan. Setelah amandemen terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, bagian pembukaan. Di sini tetap terdiri dari 4 alinea. Sedangkan yang berubah adalah bagian kedua, yaitu bagian pasal-pasal atau batang tubuh. Di sini terdapat 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jelas ya, di sini tidak ada penjelasan karena semuanya sudah terperinci dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Itulah tadi merupakan sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka 1945. Indonesiaku merdeka. Seluruh rakyat bersuka cita, sujud syukur pada Sang Kuasa. Perjuangan panjang yang tak sia-sia, nyawa pejuang sebagai taruhannya, membabat habis para tentara. Merdekalah Indonesia. Perjuangan mati-matian, memenangkan semua pertempuran, tak mundur di medan perang, tanpa senapan ataupun pedang. Dari perang Surabaya hingga perang Ambarawa, terima kasih kuucapkan untukmu para pejuang. Pejuang yang gagah berani, kuat dan perkasa, tak kenal takut, tak tahu mati, hingga merah putih di udara. Merdeka! Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapakah di antara kalian yang hafal tentang naskah proklamasi? Coba Ibu mau dengar. Alhamdulillah, ternyata semua siswa-siswi SMP Sekota Bontang pada hafal naskah proklamasi. Satu lagi yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 siapa? Alhamdulillah, ternyata semuanya pada hafal ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati pada masing-masing naskah proklamasi serta naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kita akan melihat pada naskah proklamasi kemerdekaan terdapat 2 hal pokok, yaitu yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan
Yang kedua yaitu tentang hal apa atau tindakan apa yang harus dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan tersebut. Selanjutnya, dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan bahas per alinea. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea pertama, terdapat pernyataan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Sedangkan di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea kedua, disebutkan alasan perjuangan telah sampailah pada saat yang menentukan. Untuk alinea yang ketiga, dipertegas dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rangkaian kalimat terperinci pada kalimat awal naskah proklamasi, yaitu tentang pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan membahas pada alinea keempat. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan satu kesatuan yang bulat. Makanya, makna yang terkandung dalam pembukaan undang-undang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dari naskah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu dapat dipahami berdirinya negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara memahami makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hal ini juga diperkuat dengan pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain meliputi: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara. Selain pokok kaidah yang fundamental, pembahasan kita adalah tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita akan membahas per alinea. Makna alinea yang pertama yaitu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Yang kedua, alinea pertama memuat tentang dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak semua bangsa di dunia. Yang ketiga, alinea pertama juga memuat tentang dalil subjektif, di mana aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Makna alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan untuk alinea ketiga, di sini didorong dari motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selain itu, alinea ketiga juga memuat motivasi real dan material, yakni keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas, tekad yang kuat, dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Di samping itu juga, alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan
baik secara material maupun secara spiritual. Makna alinea keempat, yang pertama terdapat tujuan negara Republik Indonesia. Meliputi tujuan negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah keempat tujuan negara yang akan diciptakan oleh pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, bentuk negara yaitu negara republik. Yang terakhir yaitu terdapat dasar negara adalah Pancasila. Pro kontra amandemen UUD 1945 masih menjadi topik utama pasca pemilu 2019. MPR telah menyetujui 2 panitia ad hoc yang sejak 2018 lalu disahkan untuk tujuan tersebut. Berbagai isu yang mencuat juga adalah terkait bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang akan diamandemen. Apakah hanya sekedar pengadaan kembali GBHN, penguatan MPR, atau jangan-jangan ingin agar presiden dipilih lagi oleh MPR seperti di era Orde Baru? Faktanya, jika disetujui maka ini akan menjadi amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada unsur interest group dari kepentingan aktor-aktor politik yang ada di sekitar wacana pembahasan amandemen ini. Mereka bisa saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang ingin diwujudkan lewat perubahan UUD 1945. Dengan demikian, patut dicurigai bahwa wacana amandemen UUD 1945 yang kini bergulir tidak berdiri sendiri. Beberapa pihak memang menyebutkan perubahan UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, sebagian yang lain juga menyinggung adanya jual beli kepentingan yang bisa saja membuat wacana ini jauh dari kepentingan rakyat. Lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika UUD 1945 diamandemen lagi? Berikan pendapatmu.